ఇదే చరిత్ర. Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film fantasi dari India berjudul Mirai yang dirilis pada tahun 2025. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang pemuda yatim piatu yang ditugaskan untuk menjaga 9 kitab dari kekuatan jahat yang ingin menguasai dunia. Lalu apakah pemuda itu mampu menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dibuka pada tahun 232 sebelum Masehi saat terjadinya Perang Kalingga. Pada perang tersebut, Kaisar Asoka yang agung membantai ribuan nyawa hingga membuat dirinya merasakan penyesalan terdalam. Lalu setelah banyak merenung, Kaisar Asoka menyadari kalau kekuatan yang ada pada dirinya sangatlah berbahaya. Jadi Asoka pun membagi-bagikan kekuatannya ke dalam 9 kitab yang disebut dengan 9 Granta. Asoka kemudian memberikan 8 kitabnya ke 8 prajuritnya yang layak. Sedangkan kitab ke-9 yang berisi ramuan keabadian ia berikan ke Resi Agung yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Asoka meminta mereka untuk mempelajari kitab-kitab itu untuk melindungi umat manusia. Selama berabad-abad, mereka meneruskan tugas ini kepada penerus mereka. Dan karena kekuatan besar yang dihasilkan dari kitab-kitab tersebut, banyak juga pemimpin dunia yang ingin memburu kitab 9 Granta. Namun tidak ada yang berhasil mendapatkannya. Sampai akhirnya ada kekuatan jahat yang ingin menguasai kitab-kitab tersebut dan menjerumuskan dunia dalam kegelapan. Scene kemudian menunjukkan pada tahun 2000, di mana seorang penjaga kitab ke-9 yang saat ini yaitu Ambika mulai melihat masa depan yang penuh dengan ancaman besar. Jadi ia pun menyuruh pengurus kuil bernama Bansi untuk mengirim Marpati ke pemegang kitab-kitab lain untuk melakukan pertemuan. Singkat cerita, saat ke-9 penjaga kitab sudah berkumpul, mereka malah menganggap remeh ancaman itu. Hal itu karena mereka memiliki prajurit keamanannya sendiri-sendiri. Jadi mereka tak merasa terancam dan yakin kalau pasukannya bisa mengatasi ancaman besar tersebut. Melihat ke-8 penjaga kitab itu menyepelekan ancaman ini, alhasil mau tak mau Ambika yang sedang hamil besar pun melakukan perjalanan sendiri ke Agung Kailas untuk menemui Resi Agastya. Resi itu sendiri merupakan orang suci yang mendapat wahyu dari Tuhan. Selain itu, Resi juga sudah hidup selama 4 zaman dan menjadi Resi yang membimbing Dewa Rama. Dengan keadaan hamil tua, Ambika lalu mulai menaiki gunung yang bersalju, namun berakhir pingsan. Ambika kemudian ditolong oleh Resi Agastya dan dibawa ke goa tempatnya bertapa. Di sana, Resi menjelaskan kalau ancaman yang akan datang ini tidak bisa terelakkan dan satu-satunya solusi yaitu dengan menggunakan tongkat Mirai, yaitu sebuah senjata pamungkas pada masa Dewa Rama. Ambika pun langsung meminta Resi Agastya agar menunjukkan di mana ia bisa menemukan tongkat Mirai tersebut. Namun Resi menjelaskan kalau Ambika bukanlah orang yang ditakdirkan untuk menemukan Mirai, melainkan anak yang ada di kandungan Ambika yang ditunjuk sebagai Super Yoda. Nantinya anak itu akan dibentuk oleh keadaan dan cobaan hidup. Dengan begitu anak tersebut akan tumbuh kuat serta menjadi petapa hebat. Dan alasan kenapa anak Ambika yang ditakdirkan menjadi Super Yoda karena Ambika memiliki tekad yang teguh dan berani menghadapi segala ancaman. Lalu setelah Ambika melahirkan bayinya, ia meninggalkan bayi itu di kota Varanasi. Ambika juga menyembunyikan kitab ke-9-nya di sebuah goa yang tak terjamah oleh manusia.
Singkat cerita, 20 tahun kemudian, seorang gadis petapa bernama Fiba diutus oleh Banshee untuk mencari Super Yoda. Hal itu karena ancaman besar yang dulu diramal oleh Ambika kini mulai memunculkan diri. Di mana kekuatan jahat itu sudah berhasil mengumpulkan 6 kitab, dan jika kitab 7, 8, serta 9 juga jatuh di tangan kekuatan jahat itu, maka akan mengubahnya sebagai dewa yang akan menguasai dunia. Dan kekuatan jahat itu adalah Mahabir Lama yang memiliki ilmu hitam. Jadi, tak menunggu lama, Fiba pun mulai mencari anak dari Ambika. Dengan kemampuannya yang bisa membaca pikiran orang lain, Fiba akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang anak dari Ambika yang diberi nama Veda Prajapati. Sesampainya di Varanasi, Fiba bertemu dengan pria serba putih bernama Agora Kasi yang membesarkan Veda hingga remaja. Veda biasa memanggil Agora dengan sebutan Baba. Sewaktu Veda kecil, Baba selalu menemani Veda kemanapun mengikuti arah jatuhnya bintang, karena baginya bintang-bintang itu adalah petunjuk jalan bagi Veda. Setelah berkeliling dan pindah-pindah tempat tinggal, Veda akhirnya berakhir di Hyderabad. Sin kemudian memperlihatkan Veda yang tumbuh dewasa menjadi buruh dan bahkan sering menipu. Meskipun begitu, Veda memiliki hati yang tulus serta rasa keadilan yang kuat. Suatu hari, Veda ditangkap oleh Kratos karena Veda menipunya dengan menjual barang-barang KW. Kratos pun mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Veda. Namun Veda berhasil melepaskan ikatannya dan melawan balik. Selagi Veda bertarung, kedua temannya bernama Memes dan Mapu memainkan musik khas Vrindavan yang tentunya membuat suasana menjadi meriah. Dalam pertarungan itu, Veda mampu mengalahkan mereka dan membakar daun ganja milik si Kratos sampai meledak. Karena hal itulah, pihak kepolisian akhirnya datang menangkap mereka semua, termasuk Veda. Bersamaan dengan itu, Fiba berhasil melacak keberadaan Veda. Ia kemudian datang ke kantor polisi untuk membebaskan mereka semua. Ia mengatakan kepada kepala polisi bernama Chi Asok kalau dia menangkap mereka tanpa bukti, mengingat seluruh daun ganjanya sudah terbakar habis. Alhasil, Chi Asok pun melepaskan Veda, si Kratos, dan para anak buahnya. Fiba kemudian menemui Veda secara langsung, tapi saat Fiba ingin membaca pikiran Veda, ia gagal beberapa kali. Fiba lalu mencoba memberitahu ke Veda kalau ancaman besar akan datang dan satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah Veda. Karena ia merupakan penyelamat kitab ke-9 dan satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk mencapai senjata Mirai. Tentunya Veda pun tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Fiba dan menganggap kalau Fiba orang gila. Sedang para polisi yang penasaran dengan sosok Fiba yang melepaskan para premannya, Kratos memutuskan untuk mengawasi Fiba dan memasang alat penyadap di kamar tempat Fiba menginap. Sementara itu di tempat lain, Mahabir Lama terlihat sedang membuat sebuah pedang menggunakan bahan-bahan anti-mainstream. Salah satunya adalah kadal kalincet. Ia juga membentuk tim yang terdiri dari beberapa petarung hebat dan seorang profesor tua yang ahli sejarah. Sang profesor lalu dikirim ke Jepang untuk mengambil kitab ke-7 dari Master Yakuza. Tentunya Master Yakuza itu menolak untuk memberinya begitu saja. Alhasil ia pun harus menghadapi Mahabir Lama yang dengan mudah menghabisi Master Yakuza beserta pasukannya menggunakan pedang saktinya. Setelah mengalahkan mereka semua, Mahabir Lama kemudian mengambil kitab ke-7 yang dijaga oleh Ulu Dumung. Di sisi lain, Fiba terus mendekati Veda. Di saat itu juga mereka diserang oleh para preman yang menjadi korban penipuan Veda. Fiba pun membawa kabur Veda ke sebuah gang dan bersembunyi di gang sempit. Di situ Fiba kembali meyakinkan Veda kalau ia adalah orang terpilih untuk menjaga kitab ke-9. Setelah bertemu dengan Fiba, Veda entah mengapa malah mengira kalau Fiba mendekatinya karena suka dengan dirinya.
Alhasil, Veda pun mendatangi Fiba di keesokan harinya, tepat di tempat penginapannya di Losmen untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi sesampainya di tempat penginapannya, Veda malah mendapati Fiba sedang bermeditasi. Bersamaan dengan itu, merpati yang dikirim oleh Bansi kemudian muncul dan membawa berita kalau kitab ketujuh sudah direbut kekuatan jahat. Jadi Fiba pun menegaskan ke Veda kalau mereka tak punya banyak waktu lagi untuk menghentikan kekuatan jahat itu, dan Veda harus cepat-cepat mencari senjata Mirai. Di samping itu, para polisi yang memasang alat penyadap di kamar Fiba mendengar percakapan mereka dan berpikir kalau Fiba dan Veda sedang merencanakan suatu kejahatan. Alhasil, para polisi pun memutuskan untuk memantau aktivitas Fiba dan Veda. Sementara itu, di sisi lain, Mahabir Lama tahu kalau upayanya untuk mendapatkan kitab ke-9 tidaklah mudah dan harus melawan rencana Ambika. Itulah mengapa Mahabir Lama mengerahkan anak buah andalannya yang bernama Yuka. Sin pun beralih ke Tibet, di mana Yuka menyamar sebagai murid di sebuah biara dan sudah menjalani pelatihan selama 10 tahun. Lalu saat sang master menunjuk Yuka untuk berlatih tahap tinggi dan memberinya alamat biara rahasia di Himalaya, Yuka langsung mengambil kesempatan itu untuk membunuh sang master. Guru Dakshina. Di samping itu, Fiba kembali meyakinkan Veda kalau ia adalah orang yang terpilih. Hal itu terbukti kalau Veda memiliki hati yang murni dan sering menolong orang. Bahkan barang-barang rongsokan yang tak sengaja Veda pungut atau rampok juga tanpa disadari sudah menolong banyak nyawa. Contohnya, mobil dan bus yang diambil Veda dan ternyata beberapa mesinnya rusak yang jika tetap dijalankan maka akan menewaskan banyak orang. Tapi Veda masih tak percaya dan berpikir kalau itu hanya kebetulan saja. Dan untuk membuktikannya, Veda pun mengujinya secara langsung, di mana Fiba, Veda, dan dua temannya pergi untuk merampok mobil. Veda kemudian memilih salah satu mobil milik seorang pria dan dua teman Veda mulai beraksi dengan menukar kunci mobil pria tersebut. Alhasil, mereka pun berhasil mengambil mobil itu dan berpikir kalau semuanya normal-normal saja. Sampai akhirnya mereka mendengar suara di bagasi dan saat dibuka ternyata ada dua anak kecil yang disekap. Disitulah terbukti kalau Veda lagi-lagi menyelamatkan dua anak yang diculik. Setelah kejadian banyak bukti yang menunjukkan kalau Veda orang yang terpilih, Veda pun akhirnya bertekad untuk menemukan senjata Mirai. Fiba lalu mengajari Veda sebuah mudra atau isyarat tertentu sehingga Veda bisa melihat masa-masa sebelum ia dilahirkan. Dalam penglihatannya itu, Ambika menyuruh Veda yang masih dalam kandungan untuk menemukan Mirai terlebih dahulu. Ambika juga berjanji kalau mereka akan bertemu kembali di Tantra Vanam. Di tempat lain, Mahabir Lama pergi ke Maroko untuk menemui pemegang kitab ke-8. Setelah bertemu, Mahabir tanpa basa-basi menantang pemilik kitab tersebut. Si pemilik kitab pun mengerahkan pasukannya yang memiliki berbagai macam senjata sakti untuk menyerang Mahabir. Namun meskipun senjata-senjata itu memiliki kekuatan super, Mahabir Lama jauh lebih unggul dan berhasil membuat mereka tunduk akan ilmu hitamnya. Setelah mengalahkan para anak buah, Mahabir Lama memotong tangan si pemilik kitab dan merebut kitabnya. Sementara itu, Yuka pergi ke ashram Ambika dan bertemu dengan Bansi. Yuka pun meminta Bansi agar mengungkapkan di mana Ambika menyembunyikan buku ke-9. Namun, Bansi tak mau memberinya informasi apapun, sehingga membuat Yuka murka dan bakal membunuh Bansi lalu membakar ashram Ambika. Tapi sebelum itu, seekor merpati yang dikirim Fiba datang untuk memberikan kabar kalau ia sudah menemukan putra Ambika. Setelah membakar tempat Bansi, Yuka pun mengirim kembali merpati itu untuk melacak keberadaan Fiba. Di hari berikutnya, Veda kedatangan pelanggan seorang ibu hamil yang meminta Veda untuk menginstal Mobile Legends di HP Samsung J Prime milik anaknya. Melihat si ibu sedang hamil, maka Veda menggratiskan layanannya.
Namun tindakan Veda ini membuat kedua temannya merasa kesal karena sudah 2 hari ini mereka belum ada pemasukan. Alhasil, Memes pun menyuruh Mapu untuk mengusir Vida yang sudah mempengaruhi otak Veda. Saat Memes menemui Vida di penginapan, tiba-tiba merpati kiriman Yuka datang dan saat dilihat, Veda mendapati sebuah pelacak di kakinya. Kepala polisi Ciasok yang mendengar ada kata pelacak pun berspekulasi kalau ini masalah besar dan langsung melakukan penyergapan di tempat penginapan Veda. Tak lama kemudian, Yuka bersama anak buahnya datang ke penginapan Fiba setelah berhasil melacaknya. Fiba pun langsung mencoba untuk kabur, sedang Yuka malah bertemu dengan sekumpulan polisi yang baru saja datang ke penginapan Fiba. Alhasil pertempuran antara Yuka dan para polisi pun tak terelakkan. Setelah pertempuran itu, Yuka lanjut mencari Fiba yang sudah bersama Veda. Mau tak mau, Veda pun harus melawan Yuka. Namun kemampuan berkelahi Veda masih belum ada apa-apanya dibanding Yuka, sehingga Yuka mampu menjatuhkan Veda dan hampir membunuhnya. Akan tetapi, Fiba langsung menghentikannya dengan mengancam akan melakukan bunuh diri. Karena Yuka mengira kalau Fiba tahu tempat kitab ke-9 berada, jadi Yuka pun membiarkan Veda dan membawa Fiba bersamanya. Veda kemudian kembali melakukan mudra dan melihat Resi Agastya sedang memberkati bayi Veda yang belum lahir. Resi itu mengatakan kalau saat air hujan bersatu dengan darah Veda, maka pada saat itulah Veda menemukan jalan menuju Murai. Bersamaan dengan itu, darah Veda mulai menyatu dengan air hujan dan meninggalkan tanda di dada Veda yang sebenarnya adalah peta menuju Mirai. Veda kemudian terbangun di rumah sakit dan melihat tanda di dadanya yang membentuk peta menuju Himalaya Utara, Nepal. Jadi tanpa berlama-lama, Veda pun langsung pergi ke sana bersama temannya, yaitu Mapu. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Mapu lalu mulai kelelahan. Alhasil, Veda pun melanjutkan perjalanannya sendirian, sedang Mapu beristirahat di sebuah desa. Namun, salah satu sesepuh desa mencoba menghentikan Veda karena tak ada yang selamat setelah melewati jalan yang akan ditempuh Veda. Hal itu karena jalan tersebut merupakan wilayah Dewa Garuda. Jadi dulu pada masa Rama ada 2 burung Garuda yang disebut Sampati dan Jatayu, dan sampai sekarang keturunan Sampati masih menjaga senjata Mirai. Tapi Veda tetap kekeh dan melanjutkan perjalanannya. Lalu saat Veda melewati pegunungan penuh salju, ia tiba-tiba terjatuh dan berakhir di sebuah goa. Di sanalah Veda melihat tongkat Mirai yang dilapisi es. Tapi ternyata gua itu bukanlah tempat biasa, karena dijaga oleh keturunan Garuda Sampati yang muncul dari balik es dan mulai menyerang Veda. Veda kemudian meraih es yang runcing dan menghancurkan lantai esnya. Seketika Veda dan Garuda itu pun tenggelam ke dalam air es. Veda lalu ingat pesan dari ibunya kalau Garuda itu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Tapi jika Veda bisa menghubungkan dirinya dengan burung raksasa itu, maka burung Garuda tersebut akan tahu bagaimana ketulusan Veda dan bersedia menolongnya. Veda pun menghancurkan es runcing tadi dan melemparkannya ke burung tersebut. Ia lalu lanjut berenang ke arah burung itu dan memegang punuknya. Seketika Veda pun kini terhubung dengan burung tersebut sehingga burung Garuda itu menjadi jinak di hadapan Veda. Setelah itu, Veda kemudian berhasil mengambil tongkat Mirai dan kembali ke pedesaan. Lama kemudian, tetua desa dan para penduduk desa melihat Veda kembali dengan keadaan hidup-hidup. Alhasil mereka pun tunduk pada Veda dan percaya kalau pemuda itu bukanlah orang biasa. Di tempat lain, Yuka menyadari kalau Fiba membohonginya. Jadi ia menyiksanya dengan melepaskan kuku-kuku di jari Fiba dan meminta Fiba agar menunjukkan kemana Veda pergi. Kembali lagi ke Veda dan Mapu yang sedang makan mie ayam. Di saat itu juga, sebuah bulong tiba-tiba ke bawah dan akan menimpa anak kecil.
Veda pun segera menolong anak kecil itu sampai akhirnya datanglah seorang pria tua yang dengan hebatnya menopang bulung tersebut. Pria itu ternyata adalah Resi Agastya. Agastya lalu memberitahu Veda kalau ia kenal baik dengan Ambika dan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Mirai. Intinya, Resi meminta agar Veda menyatu dengan Mirai melalui pikiran dan raganya. Tapi untuk memulainya, Veda harus mencapai tempat suci yang bernama Siddhakshetram, tempat di mana Dewa Rama pertama kali memegang senjatanya. Jadi Veda dan Mapu pun langsung pergi ke Siddhakshetram dengan dipandu oleh Resi Agastya. Eji. Sementara itu, Yuka membawa Fiba ke hadapan Mahabir Lama. Fiba memberitahu Mahabir Lama kalau tindakannya saat ini salah. Mahabir pun kemudian mulai mengungkapkan alasannya menjadi seperti sekarang yang tak percaya pada Tuhan maupun dewa. Jadi dulu sewaktu ia kecil, ibunya dibuang dan dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Bahkan saat ibunya memberontak, orang-orang mengira kalau ibunya kesurupan dan berakhir untuk membunuhnya dengan dalih sebagai ritual pengusir setan. Lalu setelah kejadian itu, seluruh penduduk dewa pun mengucilkan Mahabir Lama karena dianggap sebagai pembawa sial. Puncak kemarahannya adalah saat Mahabir diusir oleh gurunya sendiri saat sedang belajar. Mereka menganggap kalau Mahabir tak layak berada di sana, sehingga membuat Mahabir sadar kalau kasta dan kelayakan berperan penting dalam lingkungannya. Alhasil, Mahabir pun pergi ke gunung dan membuka jalan air agar mengalir ke desanya yang kekeringan, dengan harapan orang-orang desa akan menganggapnya lagi karena kerja kerasnya. Tapi saat ia kembali ke desa dan mengaku kalau ialah yang membawa air tersebut ke desa, orang-orang desa tidak percaya dan mengeklaim kalau air itu kiriman dari dewa. Karena kesal, Mahabir pun mulai merusak tempat-tempat penyembahan hingga membuat para warga marah dan melemparinya dengan batu. Karena kejadian itulah, Mahabir menjadi haus akan dendam dan diliputi dengan amarah. Jadi Mahabir pun membunuh gurunya. Namun hal itu tak membuat Mahabir cukup puas. Alhasil ia membunuh tetua desa yang suka membahas tentang dewa dan ritual. Akan tapi itu juga tak membuat Mahabir tak puas. Jadi Mahabir meracuni seluruh keluarganya yang membunuh ibunya. Tapi itu juga belum memberinya kepuasan dalam balas dendam. Sampai akhirnya ia pun membakar seluruh desanya dan membunuh seluruh warga di dalamnya. Dan dari situlah Mahabir mulai beranggapan kalau kekuatanlah yang menentukan siapa yang berkuasa. Setelah mendengar cerita itu, Fiba pun memberitahu Mahabir kalau putra Ambika yang akan menghentikannya. Mahabir pun berpikir kalau Vedalah yang memegang kitab ke-9. Ia lalu memberi Yuka senjata khusus berupa trompet untuk menangkap Veda. Yuka dan anak buahnya pun kemudian membawa Fiba untuk berangkat mencari Veda. Di sisi lain, Veda, Resi Agastya, dan Mapu akhirnya sampai di Siddhakshetram. Di sana Resi menunjukkan cara memegang busur panah yang benar kepada anak kecil berdasarkan ajaran Dewa Rama. Dan saat akan memanah anak panahnya, Dewa Rama akan mengucapkan kalimat Jaitriya. Sementara itu, Veda kemudian menemui pendeta untuk memberkati tongkat Mirainya. Namun pendeta itu menolak karena berpikir kalau itu bukan tongkat melainkan joran tegek. Sambarnya ada anak kecil yang memberitahu Veda tentang tempat suci yang dipercaya sebagai tempat Dewa Rama bermeditasi. Jadi Veda dan Mapu pun pergi ke sana, sedang Resi menunggu di parkiran. Tetapi sesampai di tempat itu, Yuka dan lainnya muncul, memaksa Veda agar mengungkapkan keberadaan kitab ke-9. Namun Veda hanya diam saja. Alhasil, Yuka pun melukai lengan Fiba cukup serius. Tentunya Veda tak tinggal diam saja, ia kemudian melawan Yuka serta anak buahnya. Dalam pertempuran itu, Veda cukup unggul. Sambarnya Yuka meniupkan trompet ajaibnya hingga membuat Veda terjatuh. Tapi setelah itu, Veda mengingat ucapan Resi Agastya. Ia lalu bangkit dan mengangkat tongkat Mirai, seolah-olah darahnya mengalir ke dalam tongkat tersebut. Seketika tongkat Mirai pun menjadi sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan anak buah Yuka.
Gak cuma itu, tongkat Mirai juga mampu menjatuhkan Yuka dan memecahkan trompetnya. Setelah mengalahkan Yuka, Veda lalu menolong Fiba yang terluka parah dan bahkan tak sadarkan diri. Tapi saat tongkat itu menyentuh luka Fiba, luka itu tiba-tiba sembuh dan menyadarkan Fiba kembali. Di samping itu, Resi bertemu anak kecil tadi yang mengaku bernama Ambika. Lalu saat Veda kembali untuk menemui Resi, ternyata Resi sudah pergi. Karena tugas Resi mengajari Veda cara menggunakan Mirai sudah berhasil. Veda kemudian ingat kalau ibunya meminta Veda untuk menemuinya di Tantravanam yang berada di pulau Kamakya. Jadi Veda, Fiba, dan Mapu pun langsung pergi ke pulau tersebut. Di samping itu, Asok dan para polisi menyewa orang untuk melacak keberadaan Veda dan yang lainnya. Orang itu ternyata adalah Memes, teman Veda. Memes lalu memberitahu Asok bahwa dirinya tahu di mana Veda berada karena sejak Veda pergi, Mapu selalu mengirim Sherlock untuk mengetahui keberadaan mereka. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, Veda, Fiba, dan Mapu sampai di pulau Kamakya dan mendapati sekelompok tantrik, aliran spiritual yang mendalami agama Hindu dan Buddha, yang terlihat sedang mengadakan upacara ritual. Di saat itu juga, Veda dan Mapu bertemu dengan Memes yang sedang menyamar, sementara para polisi bersembunyi di balik bangunan. Gak lama datanglah ketua dari kelompok itu. Dia adalah seorang mahan tantrik bernama Angambali yang merupakan penjaga kitab ke-1. Tanpa pikir panjang, Veda pun mendekati Angambali dan saat Angambali melihat tongkat Mirai, ia pun langsung mengangkat Veda menggunakan kekuatannya karena ia menyadari kalau Veda adalah anak yang diciptakan oleh Ambika. Angambali kemudian membawa Veda, Fiba, Memes, dan Mapu ke sebuah desa, sementara para polisi mengikuti mereka dari belakang. Namun, Angambali menggunakan kekuatannya untuk membuat asap hitam dan menghilang sehingga para polisi kehilangan jejak mereka. Sesampai di desa, Veda lalu menanyakan keberadaan ibunya. Angambali pun mulai menceritakan kalau bertahun-tahun yang lalu Angambali melihat seorang anak laki-laki yang berdiri di sekitar desa yang terbakar, dan tak lain anak itu adalah Mahabir Lama. Karena mengira kalau anak itu satu-satunya korban yang selamat dari kebakaran, Angambali pun membawa Mahabir ke desanya. Angambali lalu mengangkat Mahabir sebagai anaknya dan mengajarinya ilmu tantra. Tapi ternyata Mahabir belajar dengan cepat dan menjadi semakin ahli. Melihat kemampuan Mahabir, Angambali pun mengadakan ujian yang diikuti Mahabir dan murid lainnya untuk memilih siapa yang akan menjadi penjaga kitab selanjutnya. Tapi selama ujian, Angambali melihat kalau kekuatan yang dimiliki Mahabir penuh dengan amarah. Jadi Angambali pun menyerahkan kitab itu ke murid lain yang bernama Subahu, sehingga membuat Mahabir murka. Mahabir kemudian membunuh Subahu untuk mengambil kitab itu dan mempelajari isinya. Dari situlah Mahabir mempelajari beberapa mantra berbahaya dan membuat gelang-gelang ajaib yang ia berikan ke warga desa. Sampai suatu hari, Mahabir menunjukkan mayat Subahu ke hadapan Angambali dan mengikat Angambali dengan akar pohon. Melalui gelang sihir itu, Mahabir mampu mengendalikan warga desa yang mengenakan gelang tersebut dan membekukan darah mereka hingga warga desa hampir mati. Sampai akhirnya tibalah Ambika. Meskipun begitu, Ambika tak mampu menghentikan tindakan Mahabir. Jadi ia mengambil gelang sihir dari tangan Subahu dan mulai membaca mantra di atas batu. Karena untuk menghentikan ritual mematikan ini, maka harus ada salah satu nyawa yang mengorbankan diri bersama dengan gelang tersebut. Dan orang itu adalah Ambika. Dengan menggunakan mantranya, Ambika lalu membakar gelang itu bersamaan dengan dirinya, sehingga kutukan gelang pada warga desa hilang dan penduduk desa kini selamat. Mengetahui kalau Ambika bisa mengalahkan ilmu sihirnya, Mahabir pun sadar kalau masih ada 8 kitab lagi yang harus ia kumpulkan untuk menjadi orang yang tak terkalahkan. Jadi ia pun berjanji akan kembali lagi setelah mengumpulkan ke-9 kitab itu dan menjadikannya sangatlah kuat. Sampai saat ini, api yang membakar Ambika masih terus berkobar di desa tersebut. Melihat pengorbanan ibunya, Veda pun bersumpah akan mengalahkan Mahabir dengan cara apapun. Veda kemudian bertekad untuk mencari kitab ke-9 yang disembunyikan ibunya. Di saat itulah Veda melihat bintang jatuh dan menjadikannya petunjuk jalannya.
Setelah mengikuti arah jatuhnya bintang, Veda pun masuk ke dalam goa dan melihat patung Dewi lalu berdoa agar diberi petunjuk. Di saat itulah angin membawa sebuah daun kering yang membuka sebuah pintu di mana kitab ke-9 berada. Di sisi lain, Mahabir kembali memberikan jutaan gelang sihir lainnya ke seluruh penduduk yang sedang datang ke festival keagamaan Kumbh Mela. Mahabir juga membayar orang-orang untuk membagikan gelang-gelang tersebut. Jadi Veda tak punya waktu banyak untuk menghentikannya. Ia pun langsung pergi ke tempat festival itu bersama Fiba dan Mupa. Tapi saat Veda dan yang lainnya menaiki kereta, mereka ditangkap oleh para polisi yang berpikir kalau Veda sedang melakukan kejahatan berencana. Para polisi itu juga menyita tongkat Mirai dan kitab milik Veda serta memborgol Veda, Fiba dan juga Mupa. Lalu saat di dalam kereta, mereka diserang oleh anak buah kiriman Mahabir. Karena situasinya semakin memanas, alhasil para polisi pun kembali melepaskan Veda yang kemudian dengan mudah mengalahkan anak buah Mahabir. Di saat yang sama, Mahabir sudah merusak jalan rel kereta yang akan dilalui Veda dan yang lainnya. Tak hanya itu saja, ia juga sudah memulai ritual jahatnya yang membuat jutaan orang di festival diam, membeku, hampir mati. Sementara itu, Veda menyadari kalau sebelumnya si masinis sudah dibunuh oleh anak buah Mahabir. Jadi sang polisi pun menyerahkan tongkat Mirainya ke Veda sehingga ia gunakan untuk menahan kereta hingga berhenti. Setelah itu Veda lanjut melompat ke arah Mahabir sambil mengarahkan tongkatnya hingga keduanya jatuh. Veda kemudian mengambil pedang milik Mahabir, begitu pula dengan Mahabir yang mengambil tongkat Mirai. Keduanya pun kembali bertarung dengan sangat sengit, sedangkan Fiba, Mapu, dan para polisi mengevakuasi seluruh penumpang kereta. Dalam duel sengit itu, Mahabir memang lebih unggul dari Veda, sehingga ia berhasil melempar Veda dari jembatan bersama tongkat Mirainya. Namun di saat itulah Garuda keturunan Sampati muncul dan menyelamatkan Veda. Mahabir kemudian lanjut mengambil kitab ke-9 dari Fiba dan mulai menyerap seluruh kitab-kitab tersebut ke dalam dirinya, sehingga membuat dirinya semakin kuat dan abadi. Meskipun Veda beberapa kali kembali menyerangnya dengan cara apapun, tapi upayanya tetap gagal, karena Mahabir kini sudah sangat kuat. Oleh karena itu, Veda memutuskan untuk menggunakan cara seperti ibunya, yaitu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di festival Kumbh Mela. Untuk melancarkan mantranya, Angambala sebelumnya sudah memberi Veda gelang sihirnya untuk berjaga-jaga. Tak menunggu lama, Veda lalu menggunakan gelang itu dan melafalkan mantra seperti mantra ibunya untuk menghentikan kekuatan jahat Mahabir. Hal itu pun membuat gelang dan tubuh Veda mulai terbakar. Namun secara tak terduga, Allah membantu Veda agar tidak terbakar, yaitu dengan cara menurunkan hujan sehingga mematikan api yang membakar Veda. Lalu tiba-tiba tongkat Mirai itu terbang tepat di depannya. Veda pun meraih tongkat tersebut yang kemudian berubah menjadi busur. Karena sebenarnya tongkat Mirai itu adalah busur panah milik Dewa Rama. Dewa Rama juga sebelumnya sudah memberitahu Resi Agastya kalau tongkat itu akan jatuh pada seorang pejuang yang akan melindungi 9 kitab dan Mirai akan menjadi senjata sucinya. Veda kemudian menggunakan busur panah itu untuk menyerang Mahabir sehingga menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan Mahabir lama.
Tak hanya itu saja, sihir yang mengikat orang-orang di festival Kumbh Mela juga hilang. Alhasil mereka pun kembali normal lagi. Setelah kejadian itu, busur panah itu kembali menjadi tongkat. Kemudian dalam adegan kredit film, terlihat di kota Khadagpur terdapat seorang pria yang punya kekuatan untuk mengubah apapun menjadi emas. Lalu saat tahu kalau ada pemuda yang berhasil membunuh manusia abadi ke berkekuatan super atau Mahabir, menggunakan sebuah tongkat saja, pria itu pun langsung bersiap untuk merebut tongkat Mirai tersebut. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Mirai. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. Ide Cerita.